autoimun ya Pak. Memang dari segi medis autoimun itu yang sudah diketahui ada beberapa jenis ya, sampai ada 100 lebih sih ya. Tapi yang paling banyak itu sekitar 9 macam, termasuk salah satunya Millenia gravis ya Pak ya? Apa namanya Pak? Mystenia gravis ya. Nah, Mystenia. Jadi Bapak mungkin sebelumnya sudah paham khusus untuk konteks yang autoimun itu adalah sistem kekebalan tubuh ya Pak ya, yang seharusnya itu menjaga tubuh kita dari serangan-serangan luar berupa penyakit atau virus apapun yang seharusnya menjaga tubuh, pada akhirnya malah menyerang tubuh gitu loh. Nah, khusus untuk yang Mystenia gravis itu yang diserang adalah sistem saraf. Nah, sistem saraf kemudian pada akhirnya mempengaruhi otak. Nah, ketika syaraf ini terganggu, pada akhirnya otak itu tidak bisa mengendalikan otot gitu. Nah, jadi akhirnya fungsi otot menjadi melemah. Ya, salah satunya yang akibatnya karena otak itu tidak bisa mengendalikan otot, akhirnya ototnya kondisinya melemah. Salah satunya akhirnya kelopak mata, biasanya salah satunya sering menutup ya Pak ya. Yang sebelah kiri. Sebelah kiri. Nah, bedanya ya kalau Bapak selama ini berobat ke medis saja, ke dokter syaraf itu karena memang yang diserang syaraf ya Pak, pasti Bapak akan diarahkan ke polisyaraf gitu ya. Berbeda dengan yang diserang banyak hal macam-macam kayak ya apa ya autoimun itu. Kalau yang diserang syaraf pasti Bapak akan diarahkan ke polisyaraf. Nah, selama ini mungkin kalau yang Bapak berobat, Bapak kan cerita kemarinnya kenapa kok saya tidak kunjung sembuh gitu ya, sudah berapa tahun Pak? Hampir 4 tahun. Hampir. Ketemunya ya di Saiful Anwar. Oh iya. Sudah macam-macam berobat ya, sudah dengan berbagai macam ya. Nah, ini saya jelaskan mengapa kok Bapak tidak, mungkin salah satunya kenapa tidak kunjung sembuh. Ya, salah satunya mungkin belum waktunya sembuh dari Allah ya, belum jadwalnya sembuh. Nah, kemudian yang kedua, selama ini kenapa Bapak belum menemukan kesembuhan? Karena Bapak selama ini hanya mengobati akibatnya, tapi Bapak belum mengobati sebabnya. Nah, itu yang membedakan. Nah, alhamdulillah Bapak datang ke sini, perbedaannya klinik yang saya tangani di sini adalah tidak hanya mengobati akibat, tapi mengobati sebab gitu loh. Karena syaraf yang terserang oleh sistem kekebalan tubuh itu yang membuat akhirnya otak tidak bisa memberi perintah dengan baik kepada otot ya Pak ya. Itu disebabkan karena ada kekacauan dari sisi emosi. Nah, sekarang kalau Bapak sudah datang ke sini bersama dengan saya, mari kita sama-sama untuk mengobati sebabnya. Karena akibat itu ada karena ada sebab kan Pak ya. Selama ini yang diobatinya hanya akibatnya. Ke dokter syaraf, terus dikasih obat, terus untuk mengurangi herbal juga. Nah, tapi ternyata sebabnya selama ini belum Bapak obati ya. Nah, karena sebenarnya Pak dari segi medis itu para ahli medis itu belum menemukan obat untuk autoimun yang selama ini dikonsumsi oleh orang-orang penderita autoimun adalah obat untuk mengurangi karena akibat itu tadi Pak gitu loh. Nah, nanti Bapak bersama dengan saya diobati sebabnya, yaitu dari kondisi emosi ya Pak ya. Kondisi emosinya dulu. Karena apa? Karena yang paling berperan
kepada sistem kekebalan tubuh agar berfungsi secara normal adalah ketika kondisi emosi kita normal. Nah, kalau kondisi emosi kita terganggu, akhirnya si sistem kekebalan tubuh ini, sistem imunitas itu bingung Pak, jadi kacau kerjanya, nggak bisa membedakan mana yang harus mana yang lawan, mana yang tubuh sendiri gitu loh. Nah, karena mengalami kebingungan, akhirnya tubuh sendiri malah diserang. Nah, sepanjang Bapak masih terus mengobati akibat, selama sebabnya belum diobati, sampai kapanpun belum efektif pengobatan Bapak gitu loh. Iya. Nah, sekarang mari kita sama-sama untuk mencari kira-kira emosi apa yang membuat sistem kekebalan tubuh Bapak menjadi kacau ya, seperti itu. Sudah mendengar ya semua cerita Bapak dan ikhtiar Bapak, Insya Allah ya. Insya Allah segala apapun selama ini ikhtiar untuk Bapak menjemput kesembuhan ya dari Allah, tidak ada yang sia-sia Pak. Insya Allah semuanya akan menjadi sebuah amal soleh. Itu semua biaya-biaya yang Bapak keluarkan itu Insya Allah itu menjadi pahala sedekah juga untuk Bapak, dan sakit Bapak juga mudah-mudahan jadi penggugur dosa ya. Dan Insya Allah saya sudah mendengar ya betapa perjuangan Bapak untuk menjemput kesembuhan dari sakit miastenia gravis itu luar biasa, dan Bapak boleh menceritakan sama teman-teman Bapak bahwa mungkin perbedaannya kalau berobat di saya ya, berobat di sini sekali lagi karena memang secara medis autoimun itu belum ada obatnya ya. Jadi obat yang selama ini dikonsumsi oleh para penderita autoimun adalah untuk mengurangi intensitas akibat dari penyerangan imunitas terhadap syarafnya Bapak itu saja. Nah, tadi Bapak sudah cerita ternyata memang awalnya penyebabnya karena ada tekanan atau stressing dari perasaan Bapak. Nah, jadi begini. Jadi mulai sekarang ya dan seterusnya saya akan pandu Bapak setiap hari, karena sebenarnya obat untuk konteks penderita autoimun Pak, sebenarnya obatnya itu ada pada dirinya sendiri. Karena memang imunitasnya menyerang diri sendiri, dan yang bisa mengelola agar imunitas kembali lagi bekerjanya normal, yang menolong adalah diri sendiri atas izin Allah. Nah, jadi saya akan membimbing Bapak agar Bapak bisa menolong diri Bapak sendiri, agar imunitas yang ada di dalam tubuh Bapak bekerja secara normal kembali, kemudian bekerja sesuai dengan fungsinya, yaitu menjaga tubuh Bapak justru dari segala macam serangan atau lawan dari luar gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi begini ya, agar nanti efektif dan berdampak untuk jangka panjang Bapak, agar bisa menolong diri Bapak sendiri sepanjang waktu ya, saya akan kirimkan beberapa video yang nanti Bapak harus ikuti di rumah dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau nanti Bapak setelah mengikuti video itu kemudian Bapak ada kesulitan, boleh menghubungi saya. Kenapa sih nggak saya terapi langsung gitu ya? Bisa saja saya terapi langsung, tetapi karena untuk konteks yang autoimun ya, agar Bapak punya keterampilan untuk menolong diri Bapak sendiri dalam waktu jangka panjang, jadi Bapak saya edukasi dan saya coaching agar Bapak betul-betul menemukan obat untuk diri Bapak sendiri dengan cara mengikuti dengan sungguh-sungguh semua arahan dari saya yang berasal dari video saya itu. Ya, sepakat ya Pak ya? Terapi ini akan betul-betul Bapak merasakan kemanfaatannya ya. Kalau yang pertama syaratnya ya, yang pertama ikuti semua langkah-langkah yang dengan sungguh-sungguh ya, yang ada di video itu. Yang pertama, yang kedua,
Bapak harus benar-benar dalam kondisi berpasrah diri totalitas kepada Allah. Kenapa harus begitu? Karena yang menurunkan kesembuhan, pemilik kesembuhan itu adalah Allah. Ya, kalau kita masih menggenggam perasaan-perasaan yang bisa melemahkan, itu malah mengurangi efektivitasnya nanti, Pak. Jadi Bapak harus totalitas berpasrah pada Allah, ya. Kalau perasaan-perasaan tidak nyaman masih ada di dalam diri kita, tandanya kita masih menggenggam. Tandanya kita belum berpasrah sama Allah. Kalau berpasrah itu sama Allah itu, insya Allah kita akan enteng, akan nyaman. Biarlah Allah dengan cara apapun akan menyembuhkan sakit Bapak. Nah, kalau sudah berpasrah sama Allah, nanti Bapak rasakan sendiri ada hal yang ajaib. Kenapa sih berpasrah diri atau tawakal itu? Oleh para ulama dikatakan bahwa itu merupakan keajaiban hidup, ya. Karena pada saat kita berpasrah totalitas kepada Allah, yang bekerja pada saat itu bukan tenaga manusia yang terbatas, tapi tenaga Allah yang tiada batas. Nah, itu yang mungkin selama ini belum Bapak lakukan. Tapi jangan lupa diawali dulu, ya, dengan Bapak banyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Mungkin saja selama ini Bapak sudah menjalani pengobatan-pengobatan yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Nah, khawatirnya itu malah melemahkan nanti, Pak. Akan sulit menembus kesembuhan dari Allah, ya. Akan sulit menembus kesembuhan. Nah, Bapak harus banyak istighfar. Dulu dan mohon ampun kepada Allah agar ketika sudah bersih, insya Allah doa-doa Bapak akan lebih tembus kepada Allah, ya. Selama ini pasien-pasien autoimun saya pada akhirnya menemukan kesembuhannya, ya Pak, ya. Yang bisa menjemput kesembuhan dari Allah itu ketika sudah berhasil mengelola emosinya, kemudian sudah bisa mengelola stresnya, akhirnya hidupnya bisa menjadi lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai. Itu ternyata di situ menjadi jalan kesembuhan dari Allah, Pak. Jadi sebenarnya kunci dari orang-orang penderita autoimun adalah penyebabnya itu ketika sudah ditemukan, kemudian dikelola. Kalau sudah punya secara mandiri, sudah punya keterampilan dalam mengelola emosi, sehingga merasakan hidup lebih tenang, lebih damai, lebih merasakan dekat dengan Allah, ternyata di situ kunci dari kesembuhan autoimun yang selama ini pengalaman saya, ya Pak, ya, mendampingi orang-orang yang terkena autoimun itu seperti itu. Jadi saya sudah beberapa kali pengalaman, Pak, mendampingi, dan insya Allah sampai saat ini pasien-pasien autoimun saya sudah dalam kondisi stabil. Karena apa? Karena sistem imunitasnya sudah bekerja secara normal. Karena apa? Karena penyebabnya sudah ketemu, yaitu adanya kestabilan emosi dalam kondisi dekat dengan Allah. Karena sudah janji Allah bahwa, ya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ya Pak, ya. Satu-satunya yang menjadi jalan untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian hati, Allah tidak menyiapkan mekanisme lain. Allah hanya menyiapkan satu mekanisme, yaitu ala bidzikrillahi, ya, yaitu mengingat Allah. Ketika mengingat, merasa dekat dengan Allah, dan siapapun yang hatinya merasa dekat dengan Allah pasti akan tenang, akan damai, akan nyaman.